Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah penduduk di dunia mencapai 9 miliar. Dari situ, mereka akan membutuhkan makanan organik yang menyehatkan bagi tubuh. Dan disitulah kami dari Polbangtan Malang mengambil peran untuk menyuburkan tanah dan melestarikan bumi melalui pembuatan pupuk organik. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara tanaman melalui pupuk dilakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas. Unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium. Dari situ, fosfor memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Sementara itu, untuk kalium berfungsi membentukkan protein, memperkuat tanaman, dan menjadi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit dari suatu hama. Selanjutnya, untuk nitrogen sendiri, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya akar, batang, dan daun, berperan dalam pembentukan zat hijau daun. Untuk saat ini, pertanian digolongkan menjadi dua, yakni pertanian menggunakan sistem organik dan non-organik. Untuk pertanian organik sendiri, di sini kebanyakan menggunakan pupuk organik yang memiliki keunggulan antara lain mempercepat dekomposi bahan-bahan organik secara fermentasi, melarutkan P yang tidak tersedia untuk menjadikan P yang tersedia bagi tanaman, yang nantinya cacing-cacing dalam tanah yang berfungsi dalam mengemburkan tanah akan maksimal dan optimal tentunya. Namun, untuk pertanian non-organik, selain dapat menurunkan kandungan bahan organik dalam tanah, ternyata menyebabkan kecenderungan penurunan pH pada lahan pertanian. Sehingga pemakaian pupuk kimia seperti ini yang berkelanjutan atau terus-menerus tidak dianjurkan, karena dapat menyebabkan penumpukan residu bagi konsumen yang memakan bahan pangan dari hasil pertanian non-organik tersebut. Mungkin saja terjadi keracunan atau suatu hal yang berhubungan dengan pertanian yang dilakukan secara organik mampu mengikat N dari udara. Selanjutnya menghasilkan berbagai enzim dan hormon sebagai senyawa bioaktif untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya sistem integrated farming system atau penggunaan limbah dari peternakan digunakan untuk pertanian dan sebaliknya, limbah pertanian untuk konsumsi atau bahan pakan untuk peternakan. Dari sini akan menghasilkan hal yang bermanfaat. Sapi perah sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari hal ini, ada hasil simpangan atau limbah yang berupa kotoran ternak atau feses yang nantinya dapat kita gunakan untuk dijadikan sebagai kompos pertanian untuk penggunaan pupuk organik. Dari sini tata cara pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi yang dilakukan. Pertama, siapkan bahan-bahan. Kedua, siapkan peralatan dan tempat. Yang ketiga, mulai membuat pupuk organik. Siapkan bahan-bahan: kotoran sapi kering, serbuk gergaji, fermentor, abu sekam, kapur, dan air bersih. Sementara itu, untuk peralatan dan tempat antara lain silo atau wadah kompos sesuai kebutuhan, karung, penggaruk atau perata, dan sekop. Sementara itu, untuk standar operasional prosedur, gunakanlah masker, kaos tangan, dan juga sepatu boot. Langkah-langkah pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi. Untuk membuat fermentor, siapkan air bersih 2,5 liter dan fermentor bisa dari Trichoderma atau E4 dan tentunya dari juga tambahan molasses.
Fermentor dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:100. Setelah itu, aduk secara merata. Diamkan selama 2 hari untuk trichoderma. Setelah 2 hari, fermentor siap disemprotkan pada kotoran sapi yang telah dikeringkan dengan kadar air antara 40-60% dengan kapasitas 1 ton beratnya. Setelah itu, campurkan bahan-bahan secara merata. Apa saja bahannya? Yang pertama, kotoran sapi atau feses. Diambil dari kandang dan ditiriskan sekitar 1 minggu untuk mendapatkan kadar air mencapai 60%. Kemudian, kotoran sapi tersebut dipindahkan ke rumah kompos. Campurkan dengan sabuk gergaji atau bahan sejenis sekam, jerami, dan lain-lain, serta abu dan kapur. Semua bahan itu kemudian dicampur dan diaduk. Selanjutnya, semua bahan dihamparkan di tempat secara merata. Penghamparan ini dilakukan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan hujan secara langsung. Penghamparan disemprotkan fermentor secara berlapis sekitar 30 cm dan merata. Tutup hamparan tersebut dengan terpal atau karung goni. Biarkan tumpukan hamparan kompos tadi sampai 7 hari. Kemudian baru balik dengan merata setiap 7 hari sekali agar oksigen masuk. Aktivitas mikroba ditandai dengan peningkatan suhu. Biasanya, peningkatan suhu terjadi pada hari ke-8-17. Suhu tinggi bisa mencapai 300 Celcius, membuat pupuk steril dari bibit bakteri sehingga mati. Campuran bahan dari kotoran sapi dan lain-lain tadi akan berhasil jika warna sudah hitam kecoklatan, tekstur remah, dan tidak berbau. Kompos yang sudah jadi atau siap akan dilanjutkan dengan dilakukan proses penggilingan jika sudah berumur 3 minggu, agar tekstur lebih halus, merata, serta mempermudah pengaplikasian di lahan, sawah, atau ladang. Selain itu, secara visual, agar meningkatkan nilai jual produk. Pupuk tersebut harus memenuhi standar, yakni pH, kadar air, CN rasio, nitrogen, kalsium, fosfat, warna, bau, dan lain-lain. Daya simpan pupuk organik sangat lama, sehingga jangan khawatir untuk pemakaian kapanpun dan dimanapun, karena ini adalah organik. Jumlah pupuk organik yang dibutuhkan oleh lahan sawah sekitar 5-10 ton per hektar, sesuai dengan kondisi lahan. Pupuk organik ini berdampak positif pada tanaman, karena mampu menjaga kesuburan tanah secara alami dan lingkungan. Sehingga limbah berupa kotoran ternak dan hijauan bekas dari hasil pertanian mampu dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Salah satunya adalah pupuk organik. Hal ini mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dengan harga produk yang lebih jauh tinggi dibanding dengan produk kimia. Karena harga jual produk ini juga lebih mahal, dan tentunya nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari petani atau peternak itu sendiri.